Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahridon Nurfaiza. Pada video kali ini, saya akan memberikan ringkasan materi tentang lingkungan eksternal, peluang, tantangan, kompetisi industri, dan analisis kompetitor. Dalam hal ini, lingkungan eksternal sendiri memiliki artian faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi pilihan arah dan tindakan suatu perusahaan, serta mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Dalam lingkungan eksternal ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian lingkungan secara umum. Dalam hal ini, lingkungan secara umum memiliki artian elemen-elemen dalam masyarakat luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Dalam lingkungan secara umum ini terdapat 7 segmen. Yang pertama, segmen demografis. Hal ini berkaitan dengan ukuran populasi, struktur usia, distribusi geografik, serta distribusi pendapatan. Yang kedua ada segmen ekonomi. Hal ini mengacu pada sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan bersaing atau akan bersaing. Yang ketiga ada segmen politik, yang mana hal ini berkaitan dengan di mana organisasi dan kelompok kepentingan bersaing untuk mendapatkan perhatian, sumber daya, dan suara dalam mengawasi badan hukum dan peraturan yang memandu interaksi antar negara serta antar perusahaan dan berbagai badan pemerintah daerah. Yang keempat ada segmen sosial budaya. Hal ini berkaitan dengan sikap sosial dan nilai budaya pada masyarakat. Dalam segmen sosial budaya ini berkaitan dapat mendorong dalam perubahan demografis, ekonomi, politik, dan teknologi. Yang kelima ada segmen teknologi. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan baru dan menciptakan pengeluaran produk serta bahan baru. Yang keenam ada segmen global. Hal ini berkaitan dengan hal ini berkaitan dengan perubahan, peristiwa politik internasional yang penting, dan karakteristik budaya. Yang ketujuh ada segmen lingkungan fisik berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan energi yang lingkungan yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengatasi data lingkungan yang tidak jelas dan tidak lengkap, serta meningkatkan pemahaman tentang lingkungan secara umum. Dalam analisis lingkungan eksternal ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, scanning. Scanning adalah mengidentifikasi petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan atau mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan secara umum. Kedua, ada monitoring. Monitoring adalah mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atas perubahan dan kecenderungan lingkungan. Yang ketiga, ada forecasting. Forecasting adalah mengembangkan proyeksi atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. Yang keempat, ada assessing. Assessing adalah menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Selanjutnya ada analisis lingkungan industri. Industri adalah kelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang mirip atau merupakan pengganti satu sama lain. Dan untuk mengejar daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, perusahaan melakukan analisis. Yang pertama, ada ancaman pelaku baru. Produsen baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada, karena produsen baru menghasilkan kapasitas produksi tambahan, kecuali permintaan terhadap barang meningkat. Tambahan kapasitas akan menekan biaya pembeli menjadi rendah, yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan. Yang kedua ada kekuatan posisi pemasok. Dalam hal ini, meningkatkan harga dan mengurangi mutu produk adalah cara potensial yang dapat digunakan untuk mendapatkan kekuatan terhadap perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam suatu industri. Yang ketiga ada kekuatan posisi pembeli. Pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin dan kualitas yang tinggi. Tapi di sisi lain, perusahaan berusaha memaksimumkan pengembalian atas modal mereka. Hal ini dapat dicapai dengan cara mendorong persaingan antar perusahaan dalam suatu industri. Yang keempat ada ancaman produk pengganti. Setiap perusahaan akan bersaing menyaingi perusahaan lain yang menghasilkan produk pengganti. Yang kelima ada persaingan antar perusahaan. Dalam kebanyakan industri, perusahaan bersaing secara aktif satu sama lainnya untuk mencapai daya saing dan laba yang tinggi. Selanjutnya ada analisis lingkungan pesaing. Analisis pesaing memfokuskan pada setiap perusahaan yang menjadi pesaing langsung perusahaan. Dalam perusahaan yang sukses, proses analisis dilakukan untuk menentukan. Yang pertama, apa yang mendorong pesaing, sebagaimana yang diperlihatkan dengan tujuan masa depan. Yang kedua, apa yang dilakukan dan mampu dilakukan pesaing. Yang ketiga, apa yang diyakini pesaing mengenai dirinya maupun mengenai industri. Yang keempat, apa sajakah kemampuan pesaing. Informasi mengenai 4 hal tersebut menolong ahli strategi menyiapkan antisipasi atas profil tanggapan yang mungkin dikeluarkan masing-masing pesaing. Dengan demikian, hasil analisis pesaing yang efektif menolong perusahaan untuk mengerti, menerjemahkan, dan memprediksi langkah serta inisiatif pesaing. Sekian video ringkasan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.